Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel baru saya, yaitu Alvia. Di sini kita akan membahas ada kabar baik nih, katanya di tahun 2021 ini nanti pada bulan Maret akan dibuka CPNS. Buat kalian yang tahun kemarin gagal atau buat kalian yang ternyata baru akan mencoba, nah, saya akan memberikan info nih tentang tes apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menjadi CPNS. Oke, jadi di sini sebelum saya mulai ada beberapa kata motivasi dari saya. Pintu yang tertutup hari ini belum tentu tertutup esok hari. Jadi, buat kalian yang tahun kemarin masih gagal, itu jangan menyerah. Nanti barangkali tahun ini ternyata pintu itu terbuka, ya kan? Kalian pasti menyesal. Jadi, untuk kalian yang belum lulus, semangat untuk mencoba terus. Oke. Lalu di tes CPNS ini ada serangkaian tes apa aja sih? Ternyata di tes CPNS ini nanti kita ada 2 serangkaian tes. Yang pertama ada SKD dan yang kedua ada SKB. Untuk SKD, seleksi kompetensi dasar, itu terdiri dari 3 jenis soal. Nanti ada soal TWK atau tes wawasan kebangsaan, lalu ada TIU, tes intelijensi umum, dan yang terakhir ada TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, untuk jumlah soal di SKD ini ada 100 soal, yang mana nanti terbagi menjadi 3 tadi ya. Nanti TWK ada 30 soal, TIU 35 soal, dan yang terakhir TKP 35 soal. Untuk sistem penskorannya, total maksimal yang kita peroleh itu ada 500. Nah, nanti dari 500 skor ini kita bagi-bagi untuk TWK, TIU, dan TKP. Untuk TWK dan TIU itu sama. Untuk yang memperoleh atau menjawab soal dengan benar, dia akan memperoleh skor 5 poin. Untuk menjawab yang salah, dia akan memperoleh skor 0 poin. Oke? Untuk TWK dan TIU sama. Sedangkan untuk TKP, dia untuk benar itu nggak full 5 poin, tapi nanti dia range pakainya. Bisa jadi 1, 2, 3, 4, sampai 5. Gimana? Jadi semua pertanyaan itu benar, semua jawaban itu benar, gimana kita memilih yang paling tepat. Yang mana yang paling tepat itu nanti kita bisa memperoleh skor 5. Seperti itu. Nah, untuk total skornya, total skor kita kan 500. Ya, lalu di sini TWK itu kan tadi 30 soal. Berarti skor maksimal dari TWK 30 dikali 5 yaitu 150. Dan untuk TIU juga sama, karena dia 35 soal, berarti 35 dikali 5, yaitu skor maksimalnya 175. Dan yang terakhir TKP, karena ada 35 soal, 35 dikali 5, yaitu 175. Jika kita mendapat skor maksimal di semua tes, maka kita akan memperoleh skor 500. Wah, keren sekali. Semangat untuk mencapai skor 500. Oke. Lalu di sini selanjutnya ada passing grade. Nah, untuk passing grade ini ada beberapa tahapan, yaitu ada beberapa kategori. Nah, untuk passing grade ini apa sih? Untuk passing grade itu nilai minimum yang harus kita peroleh di nilai SKD agar kita bisa lolos di tahap SKB. Jadi buat kalian yang ternyata nanti nilainya tidak memperoleh nilai minimal atau nilai batas minimal ini, nanti kalian tidak bisa lolos ke tahap selanjutnya. Jadi kalian harus tahu dulu passing grade untuk setiap tesnya. Nah, passing grade atau batas minimal untuk setiap tes ini berbeda-beda tergantung kategori. Ada kategori umum, Comloid, dan diaspora, ada penyandang disabilitas, putra-putri Papua, dokter, ada juga ini juru kapal. Nah, mereka berbeda-beda ya untuk passing grade-nya. Lalu di sini sebenarnya yang membedakan di setiap kategori itu bukan TKP atau TWK, tapi yang membedakan hanya di TIU.
yang mana skor TIU ini di setiap kategori berbeda-beda. Seperti contoh untuk kategori umum, nilai TIU minimal harus 80, untuk cum laude berarti 85, untuk penyandang disabilitas 70, putra-putri Papua 60, dokter 80, dan juru mesin kapal 70. Nah, untuk di TKP dan TWK-nya itu nilainya sama, yaitu 126 dan 65 minimal. Jadi gimana nih strategi kita supaya kita bisa lolos ke tahap selanjutnya? Otomatis kita tidak boleh mendapatkan nilai di bawah dari passing grade tersebut. Contoh kita ini mengambil program umum ya. Nah, kalau kita ngambil program umum, otomatis di sini misal contoh saya mendapat skor TKP 100. Lalu di TIU saya memperoleh skor 90. Di TWK saya memperoleh skor 100. Nah, kalau kita jumlah, ini sebenarnya 100 ditambah 90 ditambah 100 ini udah sampai 290 ya kan? Sudah melewati batas passing grade total. Tapi yang dinilai itu bukan hanya passing grade total. Kita harus memenuhi semua minimalnya dari TKP, TIU, dan TWK. Jadi untuk TKP karena nilai 100 itu kurang dari 126, maka dinyatakan tidak lulus. Dan TIU oke, di atas 80. TWK oke, di atas 100. Tapi karena TKP-nya itu di bawah 126, maka dinyatakan tidak lulus. Jadi untuk kalian yang ingin lulus ke tahap selanjutnya, TKP tidak boleh kurang dari 100 atau harus lebih dari 100. Jadi 126 ya, nggak boleh kurang dari 126. Berarti harus memperoleh nilai berapa nih? Berarti kalian harus memperoleh nilai minimal, misalnya kita ambil 130 gitu, oke? Jadi kalau kalian memperoleh TKP 130, TIU 90, dan TWK 100, kalau ditotalkan pun sudah sampai berapa nih? 190 ditambah 130 udah sampai 200. Oh iya, udah sampai 320. Itu pasti ya kalian ada kemungkinan untuk lanjut SKB, tapi kalian sudah pasti lolos passing grade kayak gitu. Nanti untuk rankingan untuk tahap selanjutnya masuk SKB itu sebenarnya nanti kita melewati tahap yang dinamakan dengan perankingan. Akan kita lanjutkan di video selanjutnya kayak gitu.